Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, dan khususnya berikan konsentrasi mengingat musik dari gereja depan terdengar sekalipun tidak terlalu keras. Juga untuk kami semua berikan konsentrasi secara khusus dan berikan hati yang terbuka, berikan terang supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman. Dan tolong dengan kekuatan Roh-Mu kami menjadi pelaksana, penanggap firman yang baik, sehingga pada akhirnya segala sesuatu mbak kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar tetap bekerja, tolong kuatkan semua kami. Juga listrik dan semua peralatan Kau jaga, supaya semuanya berjalan dengan baik di dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita hari ini akan membahas Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapak. Saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saat Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya.
Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara, Kejadian 22 ini sebetulnya ada ayat 25 dan 24, dan tidak akan saya bahas pada kali yang akan datang, tapi akan saya ikutkan dengan Kejadian 24. Jadi nanti akan loncat, tapi toh bagian yang tersisa itu akan saya bahas. Saudara, di sini adalah satu teks di mana Abraham itu diuji di dalam imannya. Cuma terjemahan kitab suci kita menggunakan kata mencoba, ya. Kita baca ayat 1 dan 2 sekali lagi. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertama-tama saya ingin membahas kata mencoba. Terjemahan ini sama dengan King James yang menerjemahkan tempt atau mencobai. Dan dua hal yang perlu diketahui. Pertama, sudah terjemahan ini salah atau kurang tepat, karena ini akan menyebabkan bertentangan dengan Yakobus 1 ayat 13. Setidaknya kelihatannya bertentangannya, yang mengatakan bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13, ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sebetulnya kalau dikatakan bertentangan, tidak juga, ya. Karena teks dari Yakobus 1 ayat 13 itu berurusan dengan pencobaan yang muncul dari dalam, dan Allah tidak memberikan pencobaan seperti itu. Kita lalu kepingin berzina atau kepingin mencuri dari dalam, yang seperti itu tidak mungkin datang dari Tuhan, ya. Tapi bagaimanapun, saudara, saya lebih memilih terjemahan dari RSV, NIV, dan NASB untuk Kejadian 22:1 ini, yaitu tes atau menguji. Itu memang sebetulnya lebih tepat. Kedua, saudara, memang biasanya dalam definisi, ya, kalau pencobaan itu diberikan oleh setan dan tujuannya menjatuhkan manusia. Lah, yang dari Tuhan biasanya disebut dengan istilah ujian. Itu datang dari Tuhan dan tujuannya untuk menguatkan atau mengangkat kita. Coba pikirkan, ya, kalau guru nguji muridnya, tujuannya apa? Supaya tidak lulus kabeh. Ya, memang ada dosen-dosen yang disebut istilah killer gitu, ya. Kalau waktu kuliah gitu, ya, saya masih ingat ada satu pelajaran apa itu, saya waktu di ITS, orang yang ikut sedikitnya 80 lebih, yang lulus cuma 3. Nanti ada lagi yang ikut atau berapa, lulus nihil, gak ada satu yang lulus. Itu bisa terjadi. Nah, saudara, dosen-dosen semacam itu yang gila menurut saya dosennya, ya. Rasanya kalau murid 80-an itu lalu bodoh semua muridnya, itu tidak masuk akal. Jadi, saudara, Tuhan tidak seperti itu. Kalau dia muji, tujuannya supaya kita maju, kita naik, ya, naik, meningkat dan sebagainya. Itu tujuannya. Tapi kalau setan lain, dia mencobai, tujuannya menjatuhkan. Tapi bagaimanapun, saudara, kadang-kadang atau seringkali ujian dan pencobaan sangat sukar dibedakan. Saya menghadapi problem atau bangkrut atau sakit atau apa-apa, itu bisa ujian, itu bisa pencobaan. Kadang-kadang berimpit, seperti dalam kasusnya Ayub. Setan mencobai, tapi ada izin dari Tuhan. Berarti Tuhan juga menggunakan peristiwa yang persis sama untuk menguji. Datang dari dua-dua sebetulnya, karena ini mengizinkan. Yang ini untuk tujuan menjatuhkan, yang ini tahu enggak, dia akan dikuatkan. Jadi, saudara, istilahnya tapi memang dibedakan. Pada waktu dari setan, maka biasanya diberikan istilah pencobaan. Pada waktu dari Tuhan diberikan istilah ujian, dan tujuannya beda. Yang satu menjatuhkan, yang satu ingin mengangkat atau menguatkan kita. Lah, pada waktu saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak usah dipedulikan, saudara, itu dari siapa. Tapi pokoknya kita menghadapi dengan benar supaya kita menang. Kalau itu dari setan, jangan sampai dia berhasil. Kalau dari Tuhan, harus kita kalahkan untuk bisa meningkat. Ya, tidak usah dipedulikan ujian atau pencobaan atau apapun. Kan, saudara, yang kedua, ujian ini betul-betul datang dari Allah. Saudara, ada orang yang menganggap bahwa tidak mungkin Allah menyuruh Abraham membunuh anaknya. Jadi ini cuma sesuatu yang timbul dalam pikiran Abraham.
Rasa tidak masuk akal ya, orang menasih seperti itu. Masa ada bapak yang punya anak yang dijanjikan Tuhan, ujuk-ujuk setelah anaknya gede dia memikirkan rasa-rasanya kok Tuhan menyuruh aku menyembelih anakku. Itu tafsiran dari orang yang agak tidak waras saya pikir. Tapi memang ada penafsir seperti itu. Dia mengatakan bahwa Abraham cuma mengira bahwa Allah menghendaki dia untuk membunuh anaknya. Tapi saudara, anggapan seperti itu pertama-tama sudah jelas tak mungkin. Kedua, dalam ayat ini jelas-jelas secara eksplisit dikatakan ujian itu datang dari Allah. Allah berfirman kepada Abraham dan menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya. Jadi saudara, ini betul-betul datang dari Tuhan. Bukan cuma diam-diam muncul dalam pikiran Abraham. Itu adalah nonsens yang terbesar. Yang ketiga, korban bakaran dalam ayat 2. Jadi saudara disuruh jadikan korban bakaran. Kalau saudara membaca Imamat pasal 1, terlalu panjang tidak saya berikan di sini, ditunjukkan caranya memberikan korban bakaran kepada Allah. Yaitu korban itu pertama-tama disembelih, lalu dibakar di atas mezbah. Jadi saudara, Ishak diminta untuk dikorbankan dalam arti yang berbeda dengan pada waktu Hana, mamanya Samuel, mempersembahkan Samuel kepada Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 11 dan 28. Dia memberikan kepada Tuhan, tapi bukan bagi korban bakaran disembelih atau dibakar, tapi diberikan untuk melayani Tuhan. Itu lain saudara. Mungkin tidak akan keberatan sama sekali ya banyak orang pada waktu anaknya diminta seperti itu. Tapi pada waktu anaknya diminta sebagai korban bakaran, disuruh sembelih bapaknya, jadi sembelih anaknya, lalu bakar di atas mezbah, itu sangat-sangat berbeda. Karena saudara, poin keempat, mengorbankan anak bagi dewa adalah sesuatu yang umum di dalam semua agama-agama kafir pada zaman itu. Lah mulai zaman Musa, hal seperti itu dilarang secara eksplisit. Ya memang sebelum zaman Musa tidak ada firman Tuhan yang tertulis ya. Mulai zaman Musa ada, dan itu jelas-jelas dilarang secara eksplisit. Saya akan bacakan beberapa ayat ya. Hanya saya baca pada bagian yang saya garis bawahi. Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch. Saudara, Moloch nama dari salah satu dewa. Tidak berarti kalau untuk dewa lain boleh, kalau untuk Moloch tidak boleh. Ini cuma wakil saja. Seadanya dewa, tidak ada yang diizinkan. Anak dipersembahkan, itu dilarang. Imamat 20 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Saya cuma bacakan yang saya garis bawah ya. Yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch. Lalu ayat 3, ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch. Lalu ayat yang keempat, ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloch. Jadi saudara, ini diancam oleh Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang menyetujui dia ikut diancam juga dengan hukuman mati. Lalu Ulangan 12 ayat 31 bagian akhir. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Allah di sini Allah huruf kecil, jelas menunjuk pada dewa. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada pembedaannya antara kata Elohim, Eloah. Bisa digunakan untuk Allah yang benar, bisa digunakan untuk dewa. Kalau di sini kita dibedakan ya biasanya ya, tapi kadang-kadang juga seperti ini ditulis dengan Allah huruf kecil. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah dapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api dan sebagainya. Lalu 2 Raja 16 ayat 3. Ini menunjukkan salah satu raja yang dianggap jahat dan salah kejahatannya disebutkan. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. 2 Raja 17 ayat 17 juga demikian. Mereka mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Lalu Yeskiel 23 ayat 39. Sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya dan sebagainya. Jadi saudara, jelas bahwa larangan-larangan itu mulai zaman Musa dan seterusnya sampai pada Yeskiel dan seterusnya itu ada secara eksplisit mempersembahkan anak kepada dewa dengan cara disembelih, dikorbankan. Itu adalah sesuatu yang jelas-jelas dilarang. Zaman sekarang mungkin tidak ada. Yang ada adalah dalam gereja yang disebut gereja setan. Betul, satanisme itu betul-betul mempersembahkan korban orang. Mungkin bukan anaknya, tidak tahu siapa, tapi pokoknya korban manusia
bunuh dan sebagainya. Karena itu saudara, saya tidak pernah menganjurkan atau mengizinkan kalau saya untuk pergi ke gereja yang betul-betul gereja setan. Kalau gereja sesat, saksi Yehova dan pakai, selama saudara cukup bagus dalam pengertian firman, tidak ada masalah. Mormon mau apapun saya sukanya. Tapi kalau satanisme, ini sesuatu yang beda, karena mereka menggunakan kekuatan fisik. Saudara bisa betul-betul ditangkap, dibunuh, dipersembahkan sebagai korban. Dan itu makanya tidak usah diselidiki, tidak usah apapun. Saya sendiri pun tidak akan mau lakukan itu. Yang kelima saudara, Allah sendiri yang memberikan Ishak pada Abraham. Dan sekarang Allah yang memberi itu menguji apakah Abraham lebih cinta dia atau pemberiannya. Dan saudara, ujian seperti ini sangat banyak Tuhan lakukan. Dan sangat banyak orang gagal dalam ujian seperti ini. Misalnya ya, saudara berdoa minta pekerjaan, lalu Tuhan kasih pekerjaan, lalu wajah mati-matian, Tuhannya digeledak. Lah ini yang saudara minta pekerjaan, dikasih pekerjaan, sekarang pekerjaan yang dikasih Tuhan ini saudara utamakan lebih dari Tuhannya yang memberikan. Saudara minta anak, atau saudara minta pacar, dikasih Tuhan anak, dikasih Tuhan pacar, dikasih pasangan hidup. Sekarang anak dan pasangan hidup atau pacar ini diutamakan lebih daripada Tuhan. Ini sangat banyak saudara. Ya, jadi saudara kepingin sekolah, lulus SMA atau apa, kepingin sekolah, wah dapat sekolah, masuk sekolah yang bagus dan pakai belajar mati-matian. Saya tidak menyuruh orang bisa jadi malas, tapi tetap harus ada keseimbangan antara belajar dan waktu yang memang seharusnya digunakan untuk Tuhan. Jadi saudara, setelah saudara minta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan memberi, hati-hati, karena godaan setan akan muncul. Kalau saudara minta, maka saudara pasti inginkan hal itu. Itu soal yang menyenangkan saudara. Pada waktu diberikan, selalu muncul godaan untuk lebih mengutamakan hal yang saudara senangi itu lebih daripada Tuhan. Jadi saudara, hati-hatilah dengan pemberian atau berkat dari Tuhan. Yang memberkati dan berkat harus tetap, harus selalu lebih diutamakan dari pemberiannya atau berkatnya. Kalaupun ini suatu hari diambil oleh Tuhan, dia bisa kembalikan lagi, seperti dalam kasus Ayub ya. Ayub itu diberi kekayaan, diberi keluarga yang bagus, diberi anak-anak dan sebagainya, harta banyak. Tuhan ambil semua. Sikapnya pada satu luar biasa ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya kira 1 dari 1 juta orang Kristen belum tentu ada yang bisa bersikap seperti itu. Tapi kita harus meneladani Ayub sampai pada titik itu. Kalau Tuhan memberikan saudara sesuatu apapun yang bagus, kalau dia minta kembali, ingat itu haknya dia. Segala sesuatu milik dia. Dia yang memberi. Kalau dia mau mengambil kembali, itu haknya dia. Kalau saya diberi anak, apalagi sedang lucu-lucunya umur 3 tahun itu ya, biasanya 3 tahun atau 1 tahun, 2 tahun baru mulai jalan, diul, mulai bicara. Itu lucu-lucunya anak 1-3 tahun. Diambil kembali. Saya gimana? Ingat yang memberi ya Tuhan. Saya pernah mendengar cerita tentang orang yang mengalami hal seperti itu, punya anak, lalu pada umur tertentu diambil oleh Tuhan. Dan dia bersyukur, Tuhan terima kasih setidaknya untuk sekian tahun ini Engkau memberikan anak itu, memberikan sukacita bagiku dan keluargaku anak ini. Engkau ambil kembali, itu hanya Engkau. Selalu kita sadari Tuhan, saudara, apapun yang Tuhan berikan adalah haknya untuk mengambilnya kembali. Dan selalu utamakan pemberinya daripada berkatnya. Dan berkat ini pun gunakan untuk dia. Itu hal yang selalu mesti kita lakukan. Sekarang saudara, hal yang ke-6, ujian ini merupakan ujian yang luar biasa berat. Saya kira tidak usah diomong ya. Baca pun sudah tahu ini ujian luar biasa berat. Tapi saya tetap ingin jabarkan ya. Apa sebab? Pertama saudara, karena Ishak adalah anak Abraham. Kalau suruh korbankan
keponaan tuh ya. Apalagi tonggo gak apa-apa korban karena tonggo bapak no anak 12 korban no kabeh gitu ya. Tapi ini anak ya, bukan teman, bukan apa, ponakan, anak, bahkan anak tunggal yang jelas dia kasih. Itu ada dalam ayat 2. Saudara, dalam menguji Allah sering menuntut sesuatu yang paling kita kasih. Karena apa? Ingat, dia Allah yang cemburu. Kita baca Keluaran 20 ayat 5 ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, berhala ya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan dan sebagainya. Allah itu cemburu. Karena itu saudara, sebetulnya orang cemburu itu tidak apa-apa. Sebetulnya kalau orang pacaran atau suami istri, cemburu itu bahkan harus ada. Kalau cemburu tidak ada, namanya tidak ada cinta juga. Cuma cemburu yang keterlaluan. Begitu pacarnya ngomong saja dengan cowok lain, cuma ngomong puas dan ngamuk muruk. Nah ini tidak pada tempatnya. Jadi cemburu buta yang tanpa dasar dan sebagainya itu tidak pada tempatnya. Tapi cemburu dalam batas-batas wajar itu seharusnya ada. Dan saudara, Allah karena dia mengasihi kita, dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita punya sesuatu atau seseorang yang kita kasih lebih dari dia. Itu membangkitkan kecemburuannya dan sekaligus murkanya. Kita lihat 2 ayat ini saudara, Matius 10:37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lukas 14 ayat 26 ini ayat paralelnya. Jika seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat jadi muridku. Membenci di sini harus diartikan kurang mengasihi, ya. Jadi harus kurang mengasihi keluarga dibandingkan dengan Tuhan. Sama dengan Matius 10 ayat 37. Renungkan saudara, apa yang paling saudara kasih atau hargai dalam hidup saudara? Apakah istri atau suami, atau pacar atau keluarga atau studi, atau apapun, saya tidak ngerti. Kalau Allah memintanya dari saudara, maukah saudara memberikannya? Tidak gampang ya. Waktu saya tingkat 5, semua sudah selesai, tinggal saya buat skripsi. Tuhan melalui pergumulan selama 7 bulan, saya yakin Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya bukan orang yang utamakan studi, biarpun bagi saya tetap itu penting. Dan saya tahu, tidak punya gelar, tidak punya apa, nanti kerja bagaimana. Tapi saudara, ayah saya itu lain dengan saya. Dia itu kepingin punya anak laki ya. Dia sebetulnya cukup bisa digolongkan totok ya. Karena Mak Engkong itu masih menikah di Cina, lalu pindah ke Indonesia. Ayah saya lahir di Indonesia, jadi dia generasi pertama. Jadi biasa mereka kepingin anak laki, tapi dia dapat anak pertama perempuan. Buat laki, perempuan laki. Buat laki, anak ketiga perempuan laki. Buat laki, anak keempat perempuan laki. Pada waktu anak keempat lahir perempuan, sampai dia tidak mau lihat anaknya. Cuma kakak perempuan saya itu tidak tahu gimana sikapnya, bagus sekali sehingga ayah saya akhirnya toh mencintai dia. Lalu buat anak kelima, baru dapat saya laki. Lalu sudah dapat laki, pabriknya ditutup. Lah, ayah saya luar biasa bijaksana. Dia tidak pernah sedikit pun, dan saya tidak pernah sedikit pun merasakan dia mencintai saya lebih dari kakak-kakak saya perempuan yang lain. Tidak pernah terlihat belas. Dia secara adil melakukan segala urusan. Gapui ya pokoknya kegelan yang salah, gapui dua-dua salah, gapui dua-dua. Dalam memberikan apa, semua diberikan rumah. Dia juga punya sikap yang adil dalam memberikan. Waktu saya mau beli rumah, sebetulnya mau beli rumah diikuti sarisan, tapi wah, ini harganya dipikir-pikir kelebihan daripada yang lain-lain. Tidak, dia tolak. Tidak boleh. Jadi saudara, dia punya sikap yang betul-betul adil.
Tapi bagaimanapun saudara, dari caranya dia kepingin laki dapat perempuan, tahu laki, rasanya tidak bisa tidak, mestinya saya yang paling dicintai. Lalu pada waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, ini sama saja saudara, orang yang paling dia cintai diminta oleh Tuhan, bukan sebagai korban bakaran, tapi diminta jadi hamba Tuhan. Wah, dia sangat-sangat tidak senang. Tapi saudara, saya bilang tidak mau tahu lah. Pokoknya kamu senang atau tidak senang aku jadi hamba Tuhan, Tuhan panggil aku. Ya, tapi itu memang sering terjadi. Apa yang paling saudara cintai, apa yang paling saudara hargai, itu Tuhan minta. Sebagai suatu ujian, kamu cinta aku atau pemberianku, yang mana yang lebih? Jadi saudara, apapun saudara mesti dicintai kurang dari Tuhan. Sehingga kalau itu terjadi, jangan sampai saudara merasa gimana gitu ya. Karena poin kedua saudara, apa sebab berat? Karena Abraham mendapatkan Ishak setelah dia nunggu 25 tahun. Andai kata Abraham dan Sarah itu bisa dapat anak sama gampangnya seperti Yakub. Yakub anaknya 13. Ya 12 laki 1 perempuan. Istri 4 punya anak semua gampang-gampangnya kayak marmut. Maka mungkin kalau punya anak gampang begitu mungkin agak beda ya. Biarpun tetap anaknya 12 pun kalau 1 diminta sebagai korban bakaran ya sukar juga. Tapi lebih sukar lagi anak tunggal, sukar dapatnya 25 tahun baru dapat karena diminta. Ini tentu saja jauh-jauh lebih berat bagi dia. Yang ketiga, mengapa berat? Karena dimintanya, seperti saya katakan, bukan diminta jadi hamba Tuhan atau gimana, bukan diminta untuk dipindahkan ke negara mana tidak bisa ketemu. Masih hidup kita tahu, enggak, ini harus mati, dibunuh karena korban bakaran, sembelih lagi. Dan keempat, Abraham sendiri yang mesti menyembelih Ishak. Bayangkan, dia mesti menyembelih. Kalau orang lain yang menyembelih, itu sudah menyakitkan. Dia sendiri mesti menyembelih. Setelah punya anak, bayangkan kalau saudara disuruh sembelih anak saudara, ikat, sembelih lehernya, sering masuk 1 cm, sering masuk 2 cm, masuk 3 cm. Ayo saudara bisa. Lalu poin kelima, mengapa berat? Abraham pasti tahu dia sudah mau putuskan bunuh. Pulangnya ngomong apa sama Sarah? Dia kan harus mempertanggungjawabkan pembunuhan itu atau hilangnya Ishak kepada Sarah. Mau bohong? Atau mau ngomong? Mau ngomong. Dia bisa terima, imannya hebat. Bisakah Sarah terima? Dinding kamu ya, seumur 100 lebih sampai wakaf waras, punya anak itu 25 tahun dibunuh. Dan perempuan sepanjang zaman. Ini pasti saudara. Yang ke-6 saudara, karena tanah atau gunung Moria itu cukup jauh jaraknya. Coba perhatikan ayat 4 ya. Ketika pada hari ketiga sudah jalan hari ketiga, memang hari ketiga seperti biasa ya, itu tidak harus 72 jam ya. Pasti sebagian hari pertama, sebagian full hari kedua, dan bagian hari ketiga. Jadi bisa saja sama seperti Yesus dikubur 3 hari cuma 38 jam kira-kira, bisa saja. Tapi pokoknya setelah jalan pada hari ketiga, dia melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Nanti berjalan lagi mesti. Dari perjalanan berapa jauh? Saudara, tempatnya sudah dilihat di dalam peta, lebih dari 60 mil. Berarti sekitar 96 km dari tempat Abraham pada saat itu. Dan itu bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 20 jam non-stop. Ya tentu saja mati dia kalau berjalan 20 jam non-stop. Nah kalau dia jalan 6 jam sehari, butuh waktu 3 hari lebih untuk mencapai tempat itu. Lah apa sebab jarak yang jauh ini menjadi berat? Karena memperberat pergumulannya. Kalau saudara menghadapi sesuatu yang menakutkan, katakanlah saudara masih dihukum mati gitu ya, lebih baik vonis hakim misalnya hukuman mati langsung saja lagi dilaksanakan, mungkin lebih enak daripada hukuman mati 2 minggu lagi dilaksanakan.
Lalu kedak dikduk nunggu 2 minggu lebih sore saudara. Ya lebih baik jam hukuman mati langsung laksana, aku gak ketar-ketir sak suen-suen. Nah ini juga semacam demikian saudara. Makin jauh makin berat. Karena poin G saudara. Karena kelihatannya Allah menyuruh Abraham melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya atau janjinya yang lalu, yaitu bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan bahwa Ishak akan menjadi bangsa yang besar dalam Kejadian 17 ayat 19 dan Kejadian 21 ayat 12. Ini yang benar. Tuhan gimana tuh maunya? Dia yang janjikan Ishak. Ini anak perjanjian, 25 tahun ditunggu, dan dia dijanjikan jadi bangsa yang besar. Dia yang akan turunkan Mesias. Kok sekarang disuruh bunuh? Pada waktu Tuhan memberikan firman yang bertentangan dengan firman yang terdahulu, maka ini menjadi sesuatu pergumulan bagi Abraham. Tidak bisa tidak. Dia akan pikir Tuhan gimana maunya. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 17 sampai 18. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Saudara, ada kata walaupun di dalam pada awal ayat 18 ya. Dia rela mempersembahkan walaupun itu adalah anak perjanjian. Jadi saudara, itu jelas menambah beratnya pergumulan. Jadi ini poin yang ke-6. Ujian ini betul-betul ujian yang luar biasa berat. Karena poin ke-7, mengapa Allah memberikan Abraham ujian yang begitu hebat? Jelas saudara, karena oleh kasih karunia Allah. Perhatikan, oleh kasih karunia Allah, Abraham juga adalah orang yang hebat di dalam iman. Sudah bandingkan dengan ayat ini 1 Korintus 10:13. Biarpun ayat ini pada zaman Abraham belum muncul jelas dalam pemikiran Allah sebagainya, dalam sikap Allah, pasti tetap ini ada. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, jangan karena ayat ini lalu saya beranggapan pencobaan itu betul-betul enteng, kayak ngangkat ginian begitu ya, gampang jadi umpul-umpul ya. Tidak saudara ya, pencobaan itu berat. Paulus sendiri berkata, wah begitu berat rasanya dijatuh hukuman mati. Saudara, pencobaan itu sangat berat, tapi berat bagaimanapun. Bahkan pada saat saudara menganggap ini kelewat batas, lebih dari kekuatanku, tapi saudara, kita mau percaya firman Tuhan atau perasaan kita atau pemikiran kita? Saya katakan ini pencobaan dibatasi ini hanya untuk orang yang betul-betul anak Tuhan. Kalau saya bukan anak Tuhan, bisa betul-betul lewat. Tapi kalau saya betul-betul anak Tuhan, tidak peduli pencobaan sehebat apa. Soal depresi bisa, frustrasi bisa, kepingin mati bisa. Tapi saya betul-betul murtad atau jadi gila, saya tidak percaya itu bisa terjadi. Karena kalau itu terjadi, ayat ini jadi salah. Saudara, perasaan bilang ini terlalu besar, telah lewat dari kekuatanku. Pikiran saudara berkata demikian. Tidak peduli perasaan saudara, pikiran saudara. Firman Tuhan itu lebih benar. Kita mau percaya firman Tuhan atau tidak? Jadi saudara, dia memberikan pencobaan itu sesuai dengan kekuatan orangnya. Kita seringkali merasa kelebihan itu karena kita tua lemah sebetulnya. Tidak akan lebih, dia janjikan. Nah, pada waktu Abraham diberi pencobaan yang begitu hebat, jelas karena dia tahu Abraham memang imannya hebat. Jadi Allah berikan ujian hebat pada waktu dia tahu orangnya hebat. Karena saudara, kalau saudara mengalami ujian yang berat dalam arti tertentu, saudara boleh merasa bangga. Kalau selama ini pencobaannya cuma kecil-kecil tok, paling flu, panu, tidak lebih dari itu, ya saudara, Tuhan pikir ini imannya kacangan, tak kasih pencobaan lebih nemen TBC saja dia murtad, wis kasih flu, panu, tidak lah, buah kayak kukulan nggak apa-apa, ya. Jadi kalau pencobaan yang saudara alami itu cuma terus remeh, ya Tuhan tahu imannya saudara kacangan, mau dia apa nol.
Nah, kalau saya ngelatih petinju saya kerempeng kayak sopopo, tak kasih lawan Mike Tyson, dul mati menjelatnya. Gila pelatihnya saudara. Nah Tuhan juga ada gila, dia tahu wah iman kita lemah, ya dia kasih pencobaan kecil-kecil saja lah. Tapi kalau dia melihat wah imannya orang ini sudah lumayan hebat, maka dia juga akan berikan pencobaan yang hebat. Tapi pada saat yang sama ingat ya, pencobaan hebat, wah Tuhan, berarti ya, Tuhan anggap aku hebat. Tapi ingat, kita bisa hebat karena kasih karunia atau pekerjaan Tuhan. Dan karena itu bukan alasan untuk jadi sombong. Ya, jadi saudara ingat, alami pencobaan hebat, Tuhan menganggap saudara layak untuk itu. Kalau Ayub itu tidak begitu hebat imannya, tidak akan dia mengalami pencobaan seperti itu. Paulus imannya hebat, wah baca seluruh kisah Rasul maupun surat-suratnya dia. Tapi saya melihat waduh pencobaan yang dia alami, pernah dirajam, pernah dicambui, masuk penjara, dipasung dan sebagainya. Dan dia mengatakan yang diberikan kayak hukuman mati begitu berat sampai saya putus asa akan hidup kami. Itu kata dia. Jadi saudara jelas makin hebat iman orang, makin berat pencobaannya. Dan memang jalan-jalan Kristennya, waktu kita mulai ikut dia, terus kita naik. Kalau kita memang normal, ideal, naik terus, maka harapkanlah penderitaan, pencobaan, ujian itu makin lama makin hebat juga. Yang dari setan diserang Tuhan izinkan juga makin besar. Kalau tadi cuma panuan kukulen, mungkin tahu-tahu lu kanker kulit itu misalnya. Ya memang tidak selalu dia kasih penyakit, bisa dalam bentuk problem yang lain, problem uang, problem keluarga, tidak tahu apa saja. Tuhan bisa beri problem apa saja semuanya dia. Kalau sudah kita lihat sikap Abraham dalam menghadapi ujiannya, ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya yang membelah juga kayu untuk korban bakaran dulu. Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pertama saudara, bangunlah Abraham. Kalau dia bisa bangun, berarti dia tidur ya. Kalau saudara jadi Abraham bisa tidur, mikirin besok mesti berangkat, lalu tidak tahu berapa hari sampai ke Gunung Muria, nyembelih anakku sendiri. Waduh, kalau bisa tidur ini luar biasa ya. Ini menunjukkan suatu penyerahan dan iman yang betul-betul luar biasa, memungkinkan dia bisa tidur. Nek saya yang ngalami, pasti tidak akan disebutkan bangun. Paling-paling bangkit dari ranjangnya, matanya melek sak malam ya. Tapi dia bisa bangun, berarti bisa tidur. Ini hebat. Memang tidur tidak selalu hebatnya. Ada yang dablek lalu tidur. Yunus disuruh ke Niniwe, lari naik kapal, tidur. Itu beriman? Dablek itu. Kedua saudara, Abraham ini sikapnya taat secara langsung dalam ayat yang ketiga. Saudara, poin A, rupa-rupanya taat langsung ini memang merupakan kebiasaan Abraham, dan ini sesuatu yang harus kita teladani ya. Mentaati Tuhan itu jangan tunda-tunda. Perhatikan Kejadian 21 ayat 14 ya. Waktu dia disuruh mengusir Hagar ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Saya sudah katakan ya, anaknya ditaruh bahunya Hagar, ini terjemahnya salah. Ini anak umur 17 taruh bahunya Hagar, akhirnya mengker gitu. Ya, ini goblok yang menerjemahkan. Tadi terjemahnya memang total salah. Cuma barang-barangnya ya, roti dan airnya yang ditaruh di bahunya, tapi bukan anaknya juga ditaruh di sana. Tapi saya tekankan, disuruh ngusir pagi-pagi dia lakukan. Saudara, apakah saudara juga punya kebiasaan seperti ini? Banyak orang selalu menunda untuk mentaati Tuhan. Tapi anaknya, mereka marah kalau Tuhan menunda untuk mengabulkan doanya. Tuhan ngomong, tidak tenang Tuhan, Belanda masih jauh. Barang dia yang ngomong, Tuhan juga, Belanda sehat. Karepmu kamu nunda, perintahku tidak mau nurut, ditunda-tunda. Sekarang kamu yang minta, suruh cepet-cepet. Bagus entah.
Jadi saudara jangan heran kalau itu terjadi. Saudara, juga hal yang lain saudara perlu pikirkan, ini selalu sangat sering terjadi. Dari penundaan datang pembatalan. Kalau mau beli barang, itu mestinya tunda dulu. Tunda sih, kecuali memang betul barang yang mutlak pentingnya. Tapi kalau cuma keinginan tunda sih, mikir sih. Bu kerusak-kerusuk beli impuls, buat beli, kok gak punya, bu gak beli. Ya, cepat melarat saudara, bagus dan terus gitu aja. Ya. Tapi saudara, kalau perintah Tuhan, yang penting saudara yakin itu perintah Tuhan, maka saudara jangan tunda untuk mentaati. Kebiasaan Abraham langsung taat, itu luar biasa penting. Poin B, Abraham bukan hanya tidak menunda ketaatan, dia bahkan tidak bertanya why. Tuhan suruh sembelih korban bakaran, why? Dia tidak tanya. Seorang penafsir berkata, perintah-perintah Allah tidak untuk dipertanyakan, tapi untuk dilaksanakan. Yang penting otak yang dipakai untuk mengerti perintah itu. Kalau saya ngerti dan yakin itu perintah Tuhan, tidak usah bertanya mengapa. Mengapa aku? Mengapa ada orang lain? Dan sebagainya. Tidak usah tanya, bukan urusannya. Otak perlu digunakan untuk mengerti. Setelah mengerti, otak tidak boleh dipakai untuk mempertanyakan mengapa. Bagaimana kalau lain kali saja Tuhan? Bagaimana kalau ganti wedus? Tidak bisa. Tidak boleh tanya-tanya seperti itu. Perintah Tuhan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dilaksanakan. Ketiga, dalam perjalanan selama beberapa hari itu, Abraham tidak maju mundur. Warung naik pulang, jalan lagi. Warung, tidak ada. Terus, betul-betul tidak ada plan di dalam ketaatan dia ya. Mau menyerahkan, serahkan. Mau korbankan. Tidak ada maju mundur, berhenti. Saya tak berkemah 3 hari, tak lihat lagi naik dipersembahkan apa tidak ada. Terus dia jalan. Saudara, apakah saudara sering plan dalam ketaatan atau penyerahan atau komitmen saudara pada Tuhan? Mungkin suatu kali saudara memutuskan untuk taat pada Tuhan dalam persembahan persepuluhan, tapi baru kayak beberapa bulan, wih, bensin naik. Ini bensin mau naik bulan Juni ya. Persepuluhan ini keliru, per 20-an mesti ini, per 30-an, per 100-an. Ya mungkin saudara suatu kali memutuskan rajin datang dalam PA atau GSM, baru beberapa minggu atau baru minggu pertama hujan banter. Bagus kemarin GSM yang pertama hujannya banternya luar biasa. Bukan untuk alasan itu kami batalkan ya, cuma Chandranya yang tidak bisa datang, akhirnya tidak ada rekaman. Kalau tidak ada rekaman kok emang, jadi akhirnya saya ganti dengan bahan lain dan GSM dimulai pada Rabu nanti ini. Dan kita masih ya tadi lupa mendoakan, mestinya didoakan supaya jangan sampai urung lagi, gak lucu saudara. Nah, jadi saudara, pada waktu saudara memutuskan untuk melakukan apapun ya, pelayanan atau apa, jangan biarkan diri saudara sendiri untuk lalu maju mundur, plan dan sebagainya. Memang hal seperti ini ada dalam karakter orang juga. Seperti orang ada yang ngamuan, ada yang sabar, ada yang condong sombong, ada yang condong rendah hati, ada yang condong rajin, ada yang condong malas. Ini juga ada yang memang tegas sekali gini, begini, ada yang plan. Tapi cara bagaimanapun itu bukan sikap yang harus dipertahankan, harus dilawan habis-habisan. Kalau saudara melihat dalam surat-surat Paulus, khususnya Timotius dan sebagainya, dia menunjukkan beberapa orang yang melayani lalu meninggalkan Tuhan dan sebagainya, bahkan meninggalkan Paulusnya sampai Paulusnya tidak ada siapa-siapa. Banyak orang yang semacam demikian saudara, dan saudara harus belajar menjadi seperti Abraham. Jadi orang yang konstan dalam belajar firman, dalam berdoa, dalam melayani, dalam apa saja saudara, berkorban bagi Tuhan atau apapun, maka lakukan itu secara konstan, bukan maju mundur dan sebagainya. Apalagi janji yang diberikan kepada Tuhan. Janji itu gampang ya, janji yang manis.
Nah, janjinya Tuhan manis, janji kita tuh manis kecut. Janjinya gampang, kalau KKR dan pakainya janji, kalau chemical janji, janji diobral, pulang lali janji nih. Atau ada apa, aku tadi janji gede kok. Dan saudara, ini hal yang tidak patut dilakukan. Abraham tidak maju, kasihkan. Nah, yang keempat saudara, kata-kata Abraham kepada bujang-bujangnya dalam ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, itu, tinggallah kamu di sini Kaldea ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesuatu, kami kembali kepadamu. Pertama saudara, poin A, tinggallah kamu di sini. Lalu Abraham dengan anaknya naik sendirian ke puncak gunung. Mengapa Abraham tidak membiarkan mereka ikut ke puncak gunung? Ini mesti bawa kayu bakar, akhirnya Ishak yang negolan. Kenapa tidak? Bawa jongos ini buat apa? Ini budak kok. Bawa dia suruh ikut. Dia tahu saudara, kalau dua bujang ikut, bayangkan pada waktu dia ikat Ishak lalu taruh di atas mezbah dan lalu mau menyembelih. Bujangnya dua ini kira-kira berbuat apa? Waduh, jeragan korodok miring mabuk be. Dicegah barangkali dia dipegangi untuk tidak membunuh Ishak. Jadi dia khawatir dua bujang ini mau menghalangi dia. Dia tidak mau dihalangi. Dia berusaha menyingkirkan yang bisa menghalangi dia untuk mentaati Tuhan. Andai kata saudara yang jadi Abraham, mungkin saudara justru akan bawa 20 bujang. Pegang itu 20 bujang. Tuhan, bukan salahku, aku mau 20 bujang yang kurang ajar semua. Ya, bisa seperti itu ya. Cari alasan untuk tidak mentaati Tuhan ya. Tapi dia justru larang 2 bujang untuk ikut supaya bisa pergi dan tidak dihalangi, tidak mentaati Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena poin B saudara, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini ngomong pada bujang, tinggal di sini, kamu naik. Sesudah itu kami kembali. Kami, bukan aku ya. Padahal dia kan maunya korbankan Ishak gitu ya. Kami berarti Abraham dan Ishak ngomong dua kok. Lalu dia mau persembahkan korban, kok bisa bilang kami akan kembali? Ada bermacam-macam pandangan. Pertama, ini adalah dusta. Ini memungkinkan ya. Kita sama melihat dalam pelajaran yang lain, Abraham memang punya kelemahan dalam urusan dusta, bolak-balik dusta. Kedua, ini sekedar suatu harapan yang tidak pasti. Tak persembahkan, Tuhan hidupkan lagi ya. Ketiga, ini merupakan suatu nubuat yang tidak disadari dari Tuhan. Tidak disadari bahwa itu nubuat. Dan ini bisa terjadi bahkan pada orang kafir atau nabi palsu ini ya. Yohanes 11 ayat 49-51. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dia sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi saudara, kata-kata itu persis Kayafas, tapi memaksudkannya berbeda dengan Tuhan memaksudkannya. Bagi Kayafas, ini orang satu ini bikin huru hara. Nek huru hara, Romawi ngawuk, bangsa ini babat semua. Daripada bangsa ini babat semua, kita korbankan dia, bunuh saja dia. Itu maksudnya si Kayafas. Tapi dia ngomong tanpa disadari kata-katanya cocok dengan kata-kata Tuhan, cuma maksudnya beda. Tuhan maksudnya satu orang ini dikorbankan untuk orang-orang seluruh dunia, tentu saja yang orang pilihan. Jadi Yesus akan mati untuk bangsa itu, tapi mati sebagai juru selamat atau sebagai penebus. Jadi saudara, kata-katanya sama, tapi maksudnya Kayafas dan maksudnya Tuhan berbeda. Tuhan yang memberikan kata-kata itu. Kayafas tidak ngerti apa arti nubuatnya sendiri. Bisa saja Abraham ngomong seperti itu. Yang keempat, dia betul-betul beriman akan hal itu. Coba lihat Ibrani 11 ayat 17-19. Tadi sudah kita baca 17-18, tapi sekarang kita baca sampai dengan 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal,
Walaupun kepada telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena, mengapa dia kok mau persembahkan? Ini anak janji, tapi dia tetap mau persembahkan. Kenapa? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini luar biasa ya. Anak perjanjian disuruh nyembelih, suruh bunuh, dia tetap lakukan tanpa mempertanyakan apapun. Karena dia beriman, tak bunuh pun Tuhan bisa bangkitkan kembali. Itu alasannya. Saya berpendapat ini pandangan yang benar. Pandangan yang keempat. Sekarang poin kelima, dialog antara Ishak dengan Abraham, ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham, ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sudah jelas pertama-tama pertanyaan Ishak ini pasti sangat menyakitkan bagi Abraham ya. Tanya domba ini mana? Tuhan sediakan, padahal kamu tidak boleh kamu. Poin B, suka dikatakan apakah jawaban Abraham ini adalah dusta atau bahwa ia menjawab dengan iman. Tapi kalau dia memang menjawab dengan iman, dari mana dia tahu kalau Tuhan akan sediakan dombanya? Kalau dia beriman, paling dia beriman tak bunuh akan dibangkitkan. Tapi dia berkata Tuhan sediakan korban bakar, kamu disediakan domba. Kita tidak ngerti dengan persis. Karena poin 6 sudah. Ayat 9 dan 10, Abraham betul-betul mau membunuh Ishak. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Pisau ya, bukan pedang. Pedang merah bacok, dak mati. Pisau, engek. Saudara, ini menunjukkan apa? Pertama, Abraham mengasihi Tuhan lebih dari semua. Anak kandungnya, satu-satunya, anak perjanjian lakinya, dia rela betul-betul korbankan, betul-betul mau dibunuh oleh dia. Padahal pada saat itu saudara, salib yang merupakan puncak pernyataan kasih Allah belum terjadi. Sekarang kita lain sikonnya dengan Abraham. Salib, puncak pernyataan Allah sudah terjadi. Kita harus lebih mengasihi Allah, lebih dari semua. Saudara, apa yang paling saudara kasih? Jangan biarkan apapun jadi dewa ya. Poin B, Abraham mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak bisa lebih bagus lagi saudara. Ini anak laki satu-satunya anak perjanjian diberikan kepada Tuhan. Saudara, saya pernah membaca dalam suatu buku saat teduh ya, ada seorang misionaris Amerika yang tinggal di India. Saudara, dia melihat seorang ibu India yang beragama Hindu berjalan menuju sungai Gangga sambil membawa 2 orang anaknya. Yang satu lumpuh dan buta, anaknya ini. Yang satunya sempurna. Misionaris ini tahu bahwa ibu itu akan mempersembahkan anaknya di sungai Gangga. Dan dia berusaha untuk membujuk ibu itu supaya tidak mengorbankan anaknya di sungai Gangga. Tapi dia tidak berhasil. Ibu itu tetap pergi ke sungai Gangga untuk mengorbankan salah satu anaknya bagi dewanya. Pas saja kembali, anak yang mana kira-kira yang masih tetap bersama dengan ibunya? Tadi satu buta dan lumpuh ya. Lalu yang satunya sempurna. Waktu dia kembali, anaknya tinggal satu. Misionarisnya lihat, dan itu adalah anak yang lumpuh dan buta. Itu yang tersisa, yang sempurna yang dikorbankan. Dan misionaris lalu bertanya, ibu, kalau engkau harus mempersembahkan salah satu anakmu, mengapa kau tidak memberikan anak yang lumpuh dan buta ini? Ibu itu menjawab, oh Tuhan, aku tidak tahu Allah macam apa yang kamu punya di Amerika, tapi aku tahu bahwa di India ini Allah kami mengharapkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada dia. Saudara, kalau orang Hindu bisa begini, orang Kristennya memberikan yang kedua terbaik, ketiga terbaik, ke-10 terbaik, atau memberikan yang terburuk kepada Tuhan. Ini betul-betul
memalukan katanya saja percaya salib, Kristus mati dan sebagainya, tapi sangat gigih dalam memberikan kepada Tuhan dan memberikan yang terburuk. Kita harusnya malu dibandingkan ibu ini. Sudah maukah memberikan yang terbaik? Karena poin C, saudara, keyakinan Abraham tentang akan tergenapinya janji Tuhan tidak dia letakkan pada Ishak yang adalah anak perjanjian itu, tetapi pada Tuhan atau firman Tuhan sendiri. Saudara, Tuhan memang sering menggunakan manusia untuk menepati janjinya. Misalnya dia bisa menggunakan bos atau orang tua saudara untuk mencukupi hidup saudara sesuai dengan janjinya dalam Matius pasal 6. Tapi saya tetap harus bersandar atau meletakkan keyakinan saudara pada Tuhan atau firman Tuhan, dan bukan pada orang tua atau bos saudara. Sekarang saudara, kita masuk pada poin yang ketiga, tindakan Tuhan. Pertama ayat 12, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. So, siapakah yang disebut malaikat Tuhan ini? Biasanya catat dengan M huruf besar ya. Kalau malaikat Tuhan biasa-biasa bisa malaikat, betul-betul malaikat. Tapi saudara, kalau malaikat Tuhan M-nya huruf besar, maka ini biasanya Tuhan sendiri. Pada satu segi kelihatannya malaikat Tuhan ini adalah Allah atau Tuhan sendiri. Itu terlihat dari pertama, Abraham menyebutnya Tuhan di dalam ayat 11b. Kedua, malaikat Tuhan itu berkata, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12b. Tapi dari segi yang lain, kelihatannya malaikat Tuhan itu membedakan dirinya dengan Allah atau Tuhan. Ini terlihat dari kata-katanya pada Abraham dalam ayat 12. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kalau dia Tuhan, kenapa dia bilang takut akan Allah? Kau tidak takut akan kepadaku? Ya, kayaknya dia bedakan dia dengan Allah. Kan itu dia Allah, tapi dia bedakan dengan Allah. Ini bisa dijadikan salah satu, saya katakan salah satu dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Dia Allah, tapi dia bedakan dirinya dengan Allah. Jadi ada lebih dari satu pribadi ilahi. Albert Barnes berkata demikian, bahwa seseorang bisa adalah Allah, tapi juga begitu berbeda dengan dia dalam arti tertentu, sehingga bisa mengatakan aku tahu bahwa engkau takut akan Allah harus dijelaskan berdasarkan perbedaan dari pribadi-pribadi ilahi. Lalu selanjutnya saudara, dalam ayat 16 dan 18, malaikat Tuhan itu berseru, ayat 15. Tapi ia lalu berkata, demikianlah firman Tuhan, ayat 16. Dari sini kita bisa dapatkan dua kemungkinan. Pertama, istilah malaikat Tuhan dan Tuhan atau Yahweh digunakan secara interchangeable, bisa dibolak-balik, dan itu menunjukkan malaikat Tuhan adalah Yahweh sendiri. Kedua, malaikat Tuhan itu menyampaikan firman dari Tuhan, dan ini menunjukkan bahwa malaikat Tuhan itu berbeda dengan Tuhan. Jadi ada lagi seperti itu ya, Yahweh, tapi tetap ada lagi Allahnya, dan ini perbedaan pribadi. Kalau saudara poin B, jangan bunuh anak itu. Saudara, jangan dari ayat seperti ini. Tadi suruh bunuh, sekarang jangan bunuh. Oh, Tuhan mengubah rencana. Tidak. Dari pertama, dari semula, maksud Tuhan cuma menguji. Dia tidak mengubah rencana. Kedua, ini suatu bagian yang sifatnya deskriptif atau menggambarkan. Ingat ya, semua, ingat ini rumus hermeneutik yang sangat penting. Semua cerita sejarah dalam Alkitab, cerita yang betul-betul terjadi, tidak boleh dianggap sebagai rumus atau hukum. Artinya, tidak selalu terjadi seperti itu. Jadi saudara, di sini Abraham suruh mempersembahkan anak, dia mau persembahkan, wis kasih dong. Apakah itu harus berarti seperti itu? Saudara disuruh persembahkan, tidak tahu apa, anak kayak rumah kayak apa, duit saudara, seluruh uangnya suruh persembahkan. Tak apa persembahkan, pasti burung. Abraham burung kok. Saudara mau persembahkan, tapi kira mesti burung. Mana diterima sungguhan sama Tuhan, bisa sekali. Jadi jangan pikir ini selalu terjadi ya. Bisa dia betul-betul menerimanya. Kalian poin C. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, ayat 12. Jelas bahwa bagian ini tidak berarti bahwa tadinya Allah tidak tahu. Baru aku tahu sekarang.
Oh, tadinya bodoh sekali dia ya. Seperti itu? Tentu tidak ya. Dari tadi dia tahu Abraham takut kepadanya. Lalu kenapa dia berkata, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah? Ada dua penafsiran. Pertama, ini bahasa anthropomorphism. Anthropos dan morphe. Anthropos itu artinya orang atau manusia. Morphe itu artinya bentuk. Dari anthropomorphism itu adalah suatu bahasa yang menggambarkan Allah seakan-akan dia adalah manusia. Dan saudara, tidak bisa tidak dalam Alkitab atau dimanapun digunakan bahasa anthropomorphism. Tidak bisa tidak. Barusan kemarin barangkali ada satu orang, saya kira dia Islam ya, dia SMS dan dia nyerang Allah mencium bau persembahan waktu zamannya Nuh mendarat tuh ya, laut banjirnya surut, dia persembahkan korban, mencium bau harum. Memangnya Allah punya hidung? Saya tidak jawab, soalnya orangnya memang tidak, ya orang gila yang cuma asal ngomong tidak pakai otak, jadi saya tidak pedulikan. Tapi saudara, Allah punya hidung. Sekarang kalau saya mau balikkan, bahkan dalam Alkitab atau bahkan dalam Alkitab tidak ada kata-kata Allah berfirman atau Allah berbicara, tidak ada kata-kata seperti itu. Itu implisit ada mulut kan? Kalau implisit ada mulut, lalu kenapa tidak boleh implisit ada hidung? Jadi saudara, itu semua bahasa anthropomorphism tidak terhindarkan, harus ada. Allah berbicara, Allah melihat, implisit ada mata. Mata Allah ada di segala tempat. Itu tidak bisa terhindar, saudara. Alkitab harus menggambarkan Allah seakan-akan dia berbentuk manusia, bahkan punya perasaan-perasaan manusia. Kalau enggak, kalau itu tidak boleh dipakai, kita tidak bisa bicara apapun tentang Allah, karena dia sama sekali beda dengan kita. Pada waktu mau mengatakan Allah melihat, mau ngomong apa? Tidak boleh pakai melihat, melihat itu ada mata. Mendengar, lo mendengar itu ada kuping. Bicara itu ada mulut dan lidah. Tidak boleh pakai itu. Lalu ngomong apa? Nggak bisa ngomong, saudara. Tidak bisa tidak bahasa anthropomorphism, biarpun itu tidak betul-betul benar, itu harus dipakai. Jadi cuma diartikan dengan tindakannya itu Abraham membuktikan bahwa dia itu takut akan Allah. Tapi penafsiran kedua, kata tahu. Sekarang aku tahu engkau takut akan aku. Kata tahu diartikan know by experience, tahu melalui pengalaman. Jadi tadi dia sudah tahu, dan semula sudah tahu, tapi tahunya intelektual. Sekarang melihat Abraham mau mempersembahkan, dia tahu dari pengalaman bahwa Abraham memang betul-betul mau. Ya, jadi itu bisa dua penafsiran yang manapun bisa, atau dikombin juga bisa. Sekarang yang kedua, ayat 13 dan ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Kalau dalam Islam, Ismail yang mau dipersembahkan, dan ini kambing jantan, ini domba jantan. Makanya mereka kalau Idul Adha itu banyak kambing, tapi tahu-tahu muncul sapi dari mana saya tidak ngerti. Yang nandunya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba telah mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sudah beberapa poin. Sudah pertama, poin A, Allah berikan domba sebagai pengganti Ishak. Karena itu domba ini sering dianggap sebagai tipe dari Kristus, dan Kristus pun juga adalah pengganti atau substitute kita dalam menerima hukuman Tuhan. Ini Ishak, minggir, gantikan domba, dombanya sembelih. Sama saudara, kita terima hukuman, minggir. Kristusnya menggantikan tempat kita, substitute, dia terima hukuman di atas kayu salib. Jadi saudara, dia dombanya tipe daripada Kristus. Kristusnya antitipenya. Pertama, poin B, Tuhan menyediakan. Menanggapi bagian ini, Calvin mengatakan, dengan kata-kata ini Abraham mengakui bahwa domba itu bisa ada di sana, bukan karena kebetulan, tapi karena pengaturan Tuhan, atau istilah teologi providence of God. Tuhan mengatur segala sesuatu. Domba kok bisa kesangkut di sana? Masa dia cipta langsung? Enggak, mungkin domba enggak tahu kesasar atau tersangkut, dia atur bisa ada di sana. Jadi saudara, banyak hal yang semacam demikian. Waktu Petrus itu disuruh tangkap ikan dan dikatakan nanti dalam ikannya ada duitnya. Ini ikan apa no duitnya? Bang,
Orang menafsir mengatakan ikan itu sering, saudara ya. Pokoknya ada barang jatuh kelap-kelip, telan sama dia. Saya sering mancing di pasir putih, saudara. Ikan-ikan tertentu, tidak semua ikan, saudara. Hanya dipancing dengan kasih kelap-kelip, dok. Tidak ada umpan hidup ya, bukan daging, bukan apa. Kelap-kelip, banyak pancing. Dapat sekali bisa 3, 4, 5. Kelap-kelip, blak. Nah, waktu Yesus suruh Petrus pancing, ikan itu mungkin sudah diatur ya, bukan mungkin, pasti sudah diatur. Ada orang tidak tahu jatuh uang, blok dimakan sama. Nah, ikan itu yang dipancing sama Petrus. Mujizatnya terletak, kok ya pas ikan itu yang dipancing, kok ada ikan lain yang tidak ada apa-apanya. Tapi sudah jelas Tuhan atur segala sesuatu, semua diatur oleh Dia. Poin si domba itu baru sediakan di atas gunung. Tuhan tidak memberikannya di kaki gunung, karena kalau dilakukan seperti itu akan menghancurkan ujian untuk Abraham. Tapi Tuhan juga tidak memberikannya telat. Loh, di bawah kaki gunung baru itu saja dia di sini waktu kamu pulang baru tahu ya apa sih? Terus kadang dipateni, nggak bisa sih. Dia telat seperti itu. Tuhan capmu, saudara. Tuhan selalu memberikan pada waktunya. Sudah ada kebutuhan atau apapun, Tuhan memberikan seringkali ngepres. Dia bukan Tuhan yang gerusa-gerusu seperti kita ya. Airnya sungai Yordan waktu Yosua nyebrang itu, saudara. Wahnya tetap jualan buantar, mereka suruh maju. Bukan kurang 1 kilo sudah airnya mandek dulu. Enak, tidak ada ujian, saudara. Ini cuma jalan terus. Begitu kakinya imam masuk, jelek. Airnya kan jelek. Itu sering ujian Tuhan. Dia melakukan tindakannya yang diperlukan untuk kita pas pada saatnya. Loh, lah kok ada orang Kristen mati? Ya wayahnya mati, saudara. Nah, bukan Tuhan telat, wayahnya mati ya mati memang. Tapi kalau dia memang mau nolong, tidak ada ceritanya telat. Jadi saudara, pada waktu saudara punya kebutuhan atau apapun dan saudara berdoa, jangan kesusu Tuhannya, santai-santai soalnya. Sekarang Paul ketiga 15-18, untuk kedua kalinya bersumpah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan berberkat, karena engkau mendengarkan firmanku. So, pertama Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang atau makhluk yang lebih tinggi dari Dia. Ibrani 6 ayat 13-16 ya. Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Kita bersumpah demi Tuhan, karena Tuhan lebih tinggi dari kita. Ada yang lebih tinggi dari kita, maka kita bersumpah demi Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dia bersumpah. Dia bersumpah lebih tinggi lagi, tidak ada. Dia bersumpah demi dia sendiri. Mereka bersumpah, maka bersumpah demi Tuhan bisa. Tapi kita bersumpah dan sumpah demi Tuhan. Saudara ingat ya, bahwa Tuhannya sendiri bersumpah dan sebagainya seperti ini. Juga adanya ayat Ibrani 6 ayat 16 dan sebagainya. Dan juga dari fakta banyak Paulus bersumpah, jelas menunjukkan bahwa orang Kristen tidak dilarang secara mutlak untuk bersumpah. Banyak orang hanya dari kata-kata Yesus Matius pasal 5 itu, jangan sekali-kali bersumpah dan sebagainya. Mereka tafsirkan mutlak orang Kristen tidak boleh bersumpah. Saudara tafsirkan ayat-ayat, tafsirkan dengan ayat. Pada waktu tafsirkan semua ayat tentang sumpah dan sebagainya, kelihatan bahwa kita tidak boleh bersumpah. Itu bersumpah yang sembarangan, yang gak perlu-perlu itu. Kalau saudara cerita, kemarin aku baru nonton bioskop. Wah, kamu gak kira nonton bioskop, aku punya duit. Lu sumpah mati aku nonton. Lebabano dia tidak percaya, dapat sumpah mati. Untuk apa bersumpah pada waktu itu bukan sesuatu yang penting. Tapi kalau itu penting, apalagi dalam pengadilan, orang Kristen diizinkan sumpah. Yang tidak perlu-perlu jangan sumpah. Orang yang sedikit-sedikit bersumpah, percayalah saya, itu makin tidak kena dipercaya. Tapi dalam hal yang betul-betul sangat penting, kita boleh bersumpah. Di pengadilan, orang Kristen biasanya berjanji, omong kosong. Siapa yang larang sumpah? Boleh saja bersumpah.
Poin B. Karena Abraham taat pada Tuhan, maka Allah mengulang janjinya dengan sumpah untuk memberikan keyakinan yang baru, yang lebih teguh kepada Abraham. Seorang penafsir berkata, mentaati berarti menemukan keyakinan yang baru. Bandingkan dengan ayat ini ya, Yakobus 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi perbuatan-perbuatan menyempurnakan iman, itu ya. Yohanes 8:31-32. Maka katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya padanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. So, tetap dalam firman itu, dalam ajar belajar, sudah percaya dan sudah taat, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Makin kita taat, makin dapat banyak pengertian. Makin tidak taat, makin tidak ditambah pengertian. Saudara, apakah saudara merasa iman saudara tidak tumbuh? So, masih sering takut, khawatir dan sebagainya. Mungkin sekali disebabkan dosa yang saudara pertahankan. Taatilah Tuhan dalam segala hal, iman saudara akan bertumbuh. Apakah saudara punya keyakinan keselamatan? Orang Kristen yang terus mempertahankan dosa tertentu bisa tidak punya keyakinan keselamatan atau kehilangan keyakinan keselamatan. Bukan kehilangan keselamatannya, kehilangan keyakinan keselamatannya. Kalau bertobatlah dan taatlah pada Tuhan, dia pasti akan menumbuhkan iman sehingga keyakinan itu akan muncul. Saudara, sebagai penutup, Abraham menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan karena dia mentaati Tuhan di atas segala sesuatu dan rela memberikan yang terbaik pada Tuhan. Mau niru? Kalau mau niru, awas ya, jangan niru supaya dapat berkat. Motivasinya itu tidak bisa diterima. Abraham tidak pakai motivasi apapun, taat, cintai Tuhan di atas segala sesuatu untuk dapat berkat. Tidak, dia taat, dia cinta Tuhan lebih dari segala sesuatu, titik. Maka Tuhan berikan berkat. Tuhan mengharapkan hal yang sama. Kita mentaati dia, memberikan yang terbaik, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dari segala sesuatu atau dari siapapun juga, termasuk anaknya. Maka Tuhan memberkati. Maukah tiru? Tuhan berserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami sudah belajar tentang kisah Abraham yang Engkau suruh mempersembahkan Ishak, ketaatannya yang langsung. Tuhan, kami merasa kami sangat kecil dibandingkan dengan Abraham dalam iman, dalam ketaatan, dalam kasih kepada Tuhan, melebihi kasih kepada segala sesuatu dan siapapun juga. Tolong Tuhan, Engkau bisa membantu sehingga Abraham menjadi seperti itu. Kiranya Engkau juga menolong setiap kami menjadi orang seperti itu juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berdoa.